Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara. Berani berbicara, berani bersuara untuk Kalimantan Utara. Dan di sini kita akan membahas mengenai wujud kerjasama dan implementasi. Karena kenapa? Pihak kepolisian juga tidak dapat bekerja sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi dengan pihak lainnya. Lantas seperti apa sebenarnya ini Pak? Implementasi dan wujud kerjasama yang dibangun kepolisian dengan pihak lainnya. Baik, jadi dalam penerapan proyek ini kami sudah membangun komunikasi yang efektif untuk bagaimana proyek perubahan yang kami gagas ini dapat terrealisasi, dan untuk ke depan untuk kerjasama barang tentu poin UMKM ini kan skop tugasnya ada di Dinas Perindak dan UMKM. Jadi kami akan melakukan mungkin membangun kerjasama berupa MOU yang akan mungkin kami diskusikan seperti apa. Oh, berarti belum ya Pak, ini masih proses? Iya, sedang mau dirancang dan ada rencana nanti ketemu dengan Pak Kadis, kemudian bicarakan ke depan apa peranan-peranan kami, apa peranan dari pihak Dinas Perindakop untuk bagaimana tujuan bersama, yaitu memajukan UMKM di Kalimantan Utara ini. Jadi ada pentahapan, mungkin kami akan mengadakan pertemuan dulu, membangun komunikasi, barang tentu dengan pengetahuan-pengetahuan dan hal-hal yang sudah kami dapat di lapangan ketika kami membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Ya, baik dari akademisi, mungkin dari tokoh masyarakat, dari pihak Forkopimda, mungkin dari Pemda tingkat 2 kabupaten, para bupati. Kami dapat masukan, kami tuangkan nanti dalam MOU dengan Perindakop sesuai peranan masing-masing. Baik. Selain di Perindakop dan UKM ini, ada pihak lainkah Pak yang diajak untuk berkolaborasi dan bersinergi? Barang tentu kami tidak bisa lepas dari pihak-pihak lain untuk bagaimana menjaga kondusivitas geliatnya UMKM di Kaltara. Contoh misalnya mungkin dengan pihak Bea Cukai untuk bagaimana pengetatan terutama barang-barang masuk dari luar, kemudian juga dengan pihak pelaku UMKM ya. Pihak perbankan sudah kami bangun komunikasi. Kalau OJK bagaimana Pak? Pasti ya, Pak, ya? itu. Jadi mungkin ini otomatis kalau hal-hal yang terkait perbankan mungkin akan sudah segandeng ya. Segandeng dan memang akan terpantau ya dari pihak OJK, dan bagaimana ini tujuan satu, UMKM harus maju. Baik. Kita membahas mengenai penerapan early warning ini, early warning system di lapangan untuk mendeteksi secara dini potensi konflik usaha, penimbunan barang atau gangguan distribusi. Itu seperti apa sih Pak memang di implementasinya? Alangkah baiknya kan kita melakukan tindakan-tindakan kepolisian itu bukan melakukan penindakan terhadap kejadian yang terjadi, tapi bagaimana kita mencegah supaya hal-hal yang tindak pidana tidak sampai terjadi, terjadi dan merugikan ekosistem UMKM ini. Jadi intinya bagaimana kami mencegah di awal, karena mencegah itu akan lebih murah penyelesaiannya daripada mungkin melakukan penindakan gitu. Demikian. Tapi sejauh ini upaya pencegahan itu apakah sudah memang disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Itu pasti, karena sebelum kami melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan kepolisian kan kami kumpulkan data dulu. Kami bagaimana menghitung kekuatan yang perlu diturunkan, bagaimana sarana prasarana apa yang akan digunakan, itu sudah diperhitungkan sehingga ketika melakukan kegiatan itu betul-betul efektif dan optimal gitu.
Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi seperti digital monitoring dan dashboard khusus untuk memetakan daerah rawan kriminalitas Ya. ekonomi, ini seperti apa ini? Baik Mbak Ripka, jadi itu langkah selanjutnya ketika MOU ini kami sudah bangun, Baik, kerjasama sudah terbentuk, masing-masing sudah ada perannya, otomatis harus diawasi dong kemajuannya. Ada bagaimana untuk kami mengukur indikator menciptakan, keberhasilannya iya, ya. Baik, bagaimana suatu proyek dikatakan berhasil kalau tidak dinilai kan. Baik. Nah, penilaian itulah masuk ke tahap mungkin kami akan buat dashboard yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak dari kami, mungkin dari pihak Dinas Perindakop, Disperindak, baik. untuk memonitor kemajuan-kemajuan UMKM yang ada. Otomatis penggunaan dashboard ini ada pentahapan juga, harus kami sosialisasikan kepada personil kami, juga pada pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana untuk sama-sama mendukung dashboard ini begitu bermanfaat untuk kita mengukur tingkat kemajuan UMKM yang sudah terjadi gitu. Baik, ini kan dirancang bersama-sama atau dari pihak kepolisian sendiri, Pak? Ya, kan dari awal tetap kolaborasi lah Kolaborasi nanti. ya. Tapi inisiatif dari kami. Ya, demikian. Dashboard yang dimaksud di sini itu seperti apa, Pak? Ya, contohnya kita bagaimana menilai adakah keluhan-keluhan itu yang meningkat. Di situ akan masuk keluhan untuk bulan ini terkait dengan hambatan-hambatan UMKM apa Distribusi saja. ya. Bulan ini apakah terjadi peningkatan dengan bulan selanjutnya atau malah penurunan? Kalau ternyata hasil penilaian melalui dashboard itu terjadi peningkatan, berarti ada hal penegakan hukum mungkin yang kami akan tingkatkan lagi. Tapi jika memang terjadi penurunan, berarti akan nampak di sana keberhasilan gitu. Demikian. Baik, lantas untuk data tersebut siapa sebenarnya yang menginput atau yang mencari tahu di lapangan, Nanti Pak? kami siapkan operator, Baik. kami siapkan untuk bagaimana yang personil yang mengawaki itu. Yang jelas itu tahap selanjutnya sesudah kerjasama ini dibangun gitu. Baik, ini sebagai closing statement ini, Ya. adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para teman-teman UMKM ini dalam menjalankan usahanya agar tidak perlu khawatir, Ya. melainkan merasa nyaman dan aman dengan kehadiran teman-teman dari kepolisian? Baik, terima kasih Mbak Ripka. Jadi pengawasan berbasis dampak ini adalah suatu gagasan yang dibuat di mana tidak hanya itu kepentingannya adalah untuk peningkatan kinerja kepolisian, namun demikian ini orientasi yang lebih penting adalah bagaimana kami dapat berperan di masyarakat, kami dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat, terutama dalam ekosistem UMKM itu menjadi tambah maju di wilayah Polda Kalimantan Utara dan di wilayah-wilayah tingkat 2 lainnya. Dan semoga proyek impact based supervision yang kami gagas ini juga di mata masyarakat itu dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga hal-hal yang merugikan yang memang dapat kami tangani sesuai dengan tugas pokok kami itu dapat kami selesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Audi atas pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Pemirsa, keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat ini tentunya kalau hanya pihak kepolisian yang menjaganya tidak akan berjalan dengan maksimal, tentunya perlu peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam mendukung semua program-program yang telah direncanakan oleh pihak kepolisian, terkhusus saat ini Irwasda. Saya Ripka Ginting mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.